Perkenalkan, saya Dr. Afifuddin SSN MSN, salah satu dosen di Prodi Seni Teater jurusan Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada kesempatan ini saya akan memberi penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini diberi nama mata kuliah olah rasa. Ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Prodi Seni Teater. Mereka akan bertemu mata kuliah ini pada semester pertama perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penting yang menjadi dasar untuk bisa nantinya menjalani perkuliahan pada mata kuliah lainnya pada semester-semester berikutnya. Sebagai mata kuliah rasa, mata kuliah ini dirancang dengan fondasi awal dalam bentuk sensitivitas mahasiswa terhadap emosi, ekspresi, dan pengalaman batin. Mahasiswa akan diarahkan untuk mengenali indera perasa, memori emosional, daya imajinasi, observasi, serta penghayatan yang menjadi dasar dalam penciptaan karakter tokoh. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap pengalaman batin dan ekspresi emosional melalui pendekatan student learning center. Dalam sistem ini, mahasiswa menjadi subjek aktif yang membangun pemahamannya sendiri melalui eksplorasi, praktek reflektif, dan dialog kritis. Nah, perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan yang mencakup kuliah teori, diskusi, praktik lapangan, showcase, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning yang mendorong mahasiswa untuk belajar melalui proyek kreatif berbasis pengalaman langsung dan refleksi personal. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini mencakup tugas sebesar 5%, kuis 5%, kemudian ada project based learning, tentunya ini yang paling tinggi yaitu 50%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana proses perkuliahan di mata kuliah olah rasa. Kali ini pada pertemuan ke-14, di mana mahasiswa nanti pada pertemuan ini mempelajari bagaimana tentang ekspresi, bagaimana mereka memunculkan ekspresi-ekspresi dari emosi-emosi yang telah mereka catat dalam logbook ketika UTS kemarin. Jadi perkuliahan ini merupakan tahapan dari pertemuan 1, 2, sampai 13. Nah, harapan saya nantinya dari perkuliahan yang telah mereka terima, mahasiswa tidak hanya menjadi aktor yang kompeten, tapi juga seniman yang reflektif, berkarakter, memiliki akar budaya, dan pastinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang ekspresi pada mata kuliah olah rasa. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana kita pada kali ini akan belajar bagaimana memunculkan emosi-emosi melalui ekspresi kita. Oke. Yang paling gampang untuk memahami ini, kalian tahu nggak emot? Tahu. Ya, emot tahu ya. Nah, pasti punya kan di handphone, gitu kan? Ada gambarnya. Nah, emot itu bagian daripada cara kita melalui berkomunikasi ya, karena orang kan nggak bisa lihat wajah kita. Nah, maka diwakililah oleh emot sebagai simbol daripada apa yang kita rasakan. Ekspresi juga seperti itu. Jadi emot itu lahirnya dari ekspresi manusia yang dipindahkan ke dalam visual. Jadi kan ada emotnya mata gelap. Justru kita bisa paham ya. Nah, fungsinya itu adalah memberikan informasi kepada orang yang membaca bahwa kondisi kita ini loh, tanggapan kita, respon kita
terhadap apa yang dia sampaikan. Maka hal tersebut sama dengan namanya ekspresi. Jadi ekspresi itu pada intinya paling gampang adalah simbol daripada emosi kita. Nah, cuma jadi permasalahan apakah ekspresi kita itu bisa diterima atau tidak oleh orang lain. Dalam konteks pertunjukan, maka yang akan menerima pesan melalui ekspresi kita adalah penonton. Nah, penonton harus sampai dari mana pesan itu? Tentu dari pesan yang ada di naskah. Ya, misalnya tokoh A itu dia mengalami kesedihan. Tentu untuk penonton tahu kan nggak mungkin ya, misalnya tapi memerankan ya, terus ingin menyampaikan pesan dari naskah tentang tokoh yang Davi perankan itu sedih. Apa yang harus Davi lakukan? Menunjukkan ekspresi sedih. Menunjukkan ekspresi sedih, nggak ditulis. Tulis sebagai kata ya, saya lagi sedih gitu kan. Dan nggak mungkin ya. Tentu yang harus Davi lakukan adalah Menunjukkan ekspresi sedih. nah, pertanyaannya apakah penonton tahu ekspresinya? Atau ekspresi itu harus sesuai atau tidak dengan kondisi emosi? Sesuai. Ya, harus sesuai tentunya. Jadi kalau orang sedih, apakah yang ekspresi apa yang harus kita tampilkan? Ketawa? Menangis. Kalau senang, jelas. Kalau lagi senang, ekspresinya apa? Suasana hati nih senang nih. Ketawa senyum-senyum. Cuma kalau terlalu lama dibiarkan, oke. Nah, kalau bingung, Bukan data. data ya, oh iya data. Nah, hari ini kita akan belajar memberikan ekspresi tersebut. Nah, apakah kita harus marah dulu sebagai aktor untuk bisa mengekspresikan marah? Tanya. Iya. Enggak. Apakah kita harus marah dulu nih, baru bisa berekspresi marah di atas kertas? Kira-kira. Ingat dulu masalah apa yang ada di kamu, misalnya ada masalah lalu, ya udah kamu lepaskan marah itu. Iya. Itu. Mempaskan. Butuh waktu dong. Kita di atas kertas. Oh iya. Tiba-tiba waktu itu kamu harus marah, bermain. Bentar dulu gitu, saya harus ingat dulu. Maksudnya harus mendalami karakter dulu. Ya. Itu kan proses mendalami karakter. Pertanyaannya, apakah kita kalau pada saat itu kita nggak punya marah di rumah, kita baru dapat lotre 2 miliar, ya? Atau di TikTok baru dapat singa, jadi iya, besok kita harus bentas, tapi tokoh yang kita main itu pemarah. Gimana cara? Kan kita nggak lagi senang ya, ya kan? Kita nggak mungkin kamu ya, tentu nggak sampai ya penonton. Maka kita butuh teknik namanya. Jadi acting itu teknik, bukan kehidupan realita kita. Ingat ya, di atas panggung dengan di luar panggung itu berbeda. Kalau sehari-hari pada hari itu kita bisa nangis karena dapat berita sedih, tapi di atas panggung kita harus nangis walaupun sedang menerima jackpot. Itu ya itu real. Jadi maka apa yang harus kita kuasai? Kita sebagai aktor itu harus menguasai teknik. Maka kita kuliah olah rasa, olah tubuh, baik olah pola itu adalah teknik. Kalian belajar teknik untuk nanti ketika next beradegan di atas pentas itu bisa dapat melakukannya. Jadi olah rasa itu Anda akan bisa menampilkan ekspresi apabila Anda menguasai teknik tubuh dan teknik saya beri contoh. Ingat emot orang marah?
merah ya. Sekarang bagaimana kita pada satu kata atau satu kalimat, satu kata pergi disampaikan dengan beberapa ekspresi kata pergi. Kalau pergi dengan pergi beda kan? Beda. Pergi padahal satu tapi bisa menjadi ekspresi yang berbeda karena teknik yang disampaikannya itu fungsinya. Jadi kalau pada materi ekspresi saya ingin mengatakan bahwa kita belajar bukan untuk realitas sehari-hari, tapi di atas panggung menyampaikan pesan daripada naskah. Ya kan? Di naskah itu kan ada tokoh-tokohnya kan, bagian dari situ. Seorang yang pemarah itu tidak akan mengatakan pergi. Kalau pergi. Oke, sekarang coba perhatikan ekspresi wajah saya kita mana pergi. Dengan pergi. Kalimat kata tanya, ada tanda tanya, pergi itu ada tanda tanya, bisa sampaikan pergi. Apa yang kalian dapat? Biasa. Tapi ketika wajah saya pergi, nah inilah ekspresi. Wajah kita harus sesuai dengan teknik pengucapannya. Kalau pergi, dan ini kan sama pergi, ya? Pergi, sama kan? Pengucapannya sama kan? Sama ya? Tapi ekspresi beda ya? Pergi dengan pergi, sama kan? Beda. Nah, ini yang harus kita akan pelajari di sini. Kemudian, kalau seseorang memarah, ada teknik. Pada teknik olah tubuh, kita belajar pernapasan. Ya kan? Kalian pasti sering nonton film. Ya. Ada film yang ketika dia menggambarkan kekacauan, ya, itu pasti musiknya cepat ya. Ya, kan tidak mungkin kan, lagi dorong, ya kita bilang tadi kan dorong orang sakit tapi nggak mungkin kan? Nah, begitu juga ketika kita ingin bermain di atas mata. Kalau ada yang mengatakan mata, menyampaikan mata itu simple, Anda bisa ganti dalam mata yang utama. Kalau mata itu ada itu tadi ritme. Dalam pengucapan kita mulai tanpa ekspresi. Kalau Tuhan memang tidak senang kepada saya, kalau Tuhan katakan apa yang Tuhan tidak senang kepada saya, cepat. Kalau Tuhan memang tidak senang kepada saya, Tuhan katakan apa yang tidak Tuhan senang kepada saya. Dari nada kalian mendapat apa? Kalau Tuhan tidak senang kepada saya, kalau Tuhan katakan apa yang tidak Tuhan senang? Sedih ya? Sedih ya? Kalau Tuhan tidak senang pada saya, kalau Tuhan katakan apa yang Tuhan tidak senang dari saya? Marah. Ya. Itu dari vokal. Kalau dulu ada radio itu ada sandiwara. Kita dengar kan cuma suaranya aja ya. Tapi kita berimajinasi bagaimana suasana di dalam. Kalau dalam pertunjukan disebut mood. Suasana dalam, misalnya, dalam sepak bola kita dulu, yang sebentar lagi, pagi. Membayar terus sebelumnya kita. Kan gitu. Kalau misalnya, sebentar lagi pagi kepada Muhammad kepada Amin, ya, enggak ada. Saya kira. Jadi kita pun
Begitulah penonton responnya. Jadi cara mati itu yang pertama nafas. Tarik nafas, coba kita. Udah. Ya, ketika nafas cepat ada dua cara untuk melarang dalam vokal. Yang pertama dengan berbicara lambat tapi nafas cepat. Kalau Tuhan tidak memang, kalau Tuhan memang tidak senang kepada saya, tolong Tuhan nafas cepat, vokalnya diperlambat. Kedua, nafas cepat, ya, vokal cepat. Kalau Tuhan tidak senang kepada saya, nggak bisa ya? Bisa nggak? Coba, kita coba. Kalau Tuhan tidak senang kepada saya, maka kedua kebalikan dari nafas lambat. Kalau Tuhan memang tidak senang pada saya, tolong Tuhan katakan apa yang Tuhan tidak senang pada saya. Kalau cepat nafasnya, maka vokalnya yang diperlukan. Coba lagi. Naik nafas dulu. Kalau Tuhan memang tidak senang dengan saya, Nafasnya lambat tapi vokalnya yang lambat. Nafas cepat, vokal lambat. kalau Tuhan memang tidak suka dengan saya, tolong Tuhan katakan apa yang Tuhan tidak sukai dari dia. Sudah marah ya? Duduk. Ya. Apa yang menyebabkan Devi nggak terlihat marah? Masih vokalnya masih lambat. Terlalu lambat. Kita coba ulang. Kalau Tuhan tidak suka pada saya, vokalnya cepat tapi lambat. Tapi kalau yang cepat, kalau Tuhan tidak suka pada saya, tolong Tuhan katakan. Vokalnya yang diperlambat, nafasnya. Jadi vokal kita aturkan di sela-sela nafas. Coba. Kalau Tuhan memang tidak suka dengan saya, coba. Nah, kalau Tuhan tidak suka kepada saya, Kalau Tuhan memang tidak suka dengan saya, coba Tuhan katakan. oke, apa perbedaan yang ini dengan yang sebelumnya? Adalah David menampilkan yang tadi dengan sekarang itu apa beda? Ini lumayan. Tegas. Ya. Oke, David, apa yang dirasakan dari yang pertama dengan yang kedua? Apa perbedaannya? Yang pertama ini masih chaos Pak. Masih bingung ya bedain metodenya. Dan yang kedua ini karena coba memahami lebih dapat emosinya gitu. Oke, secara rasanya, Secara yang lebih dapat barangnya. kan emosinya, David rasa emosi marah. Merasa Pak. Yang kedua dengan yang satu belum. Jadi itu dia. Bangun emosi itu di atas pentas. Maka kenapa aktor itu dibilang jatuh acting? Tadi baru tahap nafas dan tahukah ternyata ketika nafas kita cepatkan, kita tinggal mengatakan. Coba, oke? Coba kita lihat tapi di sini
biar semua teman bisa lihat. Oke. Oke, tarik nafas ya. Kita tarik nafas, coba berdebat gimana? Apakah David terlihat parah? Kita ulang ya. Oke. Dari sini David, mungkin mereka nggak ya. Oke. Tarik nafas. Atur nafas pelan-pelan. Oke. Menurut kalian apakah David marah? Aduh, BT. Alasannya kenapa? BT. Kayak lebih marah ke diri sendiri sih. Ternyata kamu lihat marah tapi kepada diri sendiri. Sekarang kami tolong tunjukkan marah kepada Nabi. Jangan diketawakan, dinikmati. Oke, apakah ini sudah terlihat marah kepada seseorang? Sudah? Ya? Oke, terlihat marah kepada seseorang? Ya. Sekarang, kalau begitu, ketika merespon sesuatu yang aneh, maka di emot di ini pasti dia mata sebelah ini bisa alisnya naik kan? Itu gak sih bang. Ya. Nah, benar nggak? Dan itu emot itu sangat benar. Ekspresi wajah yang kamu yakin? Oh, yang mana? Oh, mana? Ya kan? Wajah kita itu pasti akan Mewakili perasaan. tapi kan apa? Orang lain di mana? Nggak mungkin kan ya? Emangnya gitu gitu? Jadi mana? Katanya sama, kata-kata sama. Sama seperti saya udah coba kamu katakan pergi dengan marah, bertanya, ya kan? Dan mempersilahkan Pergi. Pergi. Oke, satu kan? Oke. Sekarang itu kan biasa ya orang menunjuk tangan. Coba mengatakan pergi marah tanpa tubuh bergerak. Maksudnya tangan tidak keluar dari apa yang harus? Pergi. Pergi. Maksudnya marah gerak. Jadi kita suruh pergi kan, tapi nggak masuk. Coba. Pergi. Masih auto ya? Itu namanya auto. Ya. Nah. Harusnya paling gampangnya begini. Sering orang akan menghilangkan tangan. Pergi. Kita datang tapi kuat. Pergi. 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 Dapat? Tekniknya apa tadi? Sebelum bilang pergi tadi? Nafas. Tarik. Pas. Tangan. Cepat. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini yang perlu dikuasai oleh
Faktor. Oke, silakan Oke. Baik, untuk next pada materi berikutnya saya ingin kalian semua mempelajari emot yang ada di HP kan enggak ya? Ya. Setiap hari itu, tapi yang dikirim ke saya emotnya. Dari mulai emot wajah itu, coba pada minggu depan kita akan praktekkan wajah-wajah tersebut dengan teknik pernapasan. Ya, oke? Oke, Pak. Oke ya? Oke, Pak. Nah, saya ingin tanya sebelum kita akhiri, apa yang Anda dapatkan dengan materi hari ini? Teknik pernapasan, cara menahan sehingga mengalahkan emosi. Oke. Dan biar praktek apa yang Anda dapatkan? Teknik pernapasan Pak, kurang lebih sama, dan ragam ekspresi Pak Ya. yang harus kita keluarkan ketika kita marah tuh Pak, juga beda-beda setiap pedalam daratan. Yang lain, Yui, apa yang didapati hari ini? Teknik ekspresi sama teknik pernapasan. Apakah ini hamba? Selama ini? Oke.